Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya, atas segala nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, dan juga nikmat alhamdulillah pada kesempatan siang hari yang cerah ini. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Bapak dan Ibu sekalian, nikmat iman, Islam itu selalu diingatkan ketika kita mendengarkan berbagai nasihat atau ceramah. Mengapa penting? Karena itu nikmat yang terkadang kita lupa. Kita lupa bersyukur pada Allah SWT atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita semua. Maka dari itu di kesempatan ini marilah kita bersyukur dengan syukur yang sebesar-besarnya atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan. Karena di antara miliaran manusia yang ada di muka bumi ini, salah satunya di antaranya adalah kita mendapatkan hidayah dan iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam marilah selalu kita curahkan, kita ucapkan, kita sampaikan kepada Nabiina Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan jalan kepada kita semua untuk mengenal apa itu iman, apa itu Islam, untuk mengenal kepada Allah SWT, untuk mengenal jalan menuju ridho kepadanya, untuk mengenal bagaimana menghamba kepada Allah SWT. Maka dari itu kita selalu refleksikan bagaimana sejauh ini kita mengucapkan salawat kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Ditambah tidak hanya sekedar ketika sholat, ketika tahiyat kita mengucapkan salawat, tapi kita sempatkan ketika pagi, ketika petang, kita ucapkan, kita sampaikan salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah zuhur rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, tidak sebentar atau kemarin baru saja berlangsung kegiatan pilkada, dan setelah di tahun ini kegiatan pemilu atau pilpres atau pileg. Ini menjadi sebuah refleksi bagi kita semua. Ketika kita akhir tahun itu refleksi tahunan. Nah, ketika pemilu atau pilkada kita coba mengambil sisi yang lain. Tidak hanya melihat keluar, mengkritisi keluar, mengkritisi bagaimana perkembangan pilkada atau pilpres atau pileg, tapi juga kita mengkritisi diri kita sendiri. Kita evaluasi selama 5 tahun ini, selama pilkada, selama pilpres, selama 5 tahun ke belakang, terutama bagaimana kegiatan ubudiyah kita, kegiatan ibadah kita, kegiatan sholat fardu kita. Selama ini kita sholat fardu, bagaimanakah kegiatan sholat sunnahnya? Apakah telah bertambah selama 5 tahun ini? Kemudian kegiatan sedekahnya, saumnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan yang paling utama yang kita evaluasi, bagaimana tingkat ibadah kita itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Semakin kita khusyuk untuk beribadah, atau bahkan kita menyempatkan satu waktu, baik dalam seminggu sehari atau sebulan sekali, kita waktu khususkan kita beribadah kepada Allah SWT, mengalir air mata kita. Kapan terakhir kita khususkan waktu kita mohon kepada Allah SWT mohon ampun, kita bersalawat, mengenang supaya kita termasuk di antara umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Terkait dengan refleksi atau muhasabah, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hasyr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah rahimakumullah, sini Allah SWT memerintahkan kepada kita semua untuk wal tanzur, perhatikanlah seorang ini apa-apa yang telah dilaksanakannya, apa-apa yang telah diperbuatnya. Dan pada ayat atau kata pertamanya itu yaitu amanu, beriman. Jadi di sini Allah SWT jelaskan kepada kita semua di antara ciri orang yang beriman itu yaitu dia selalu refleksi ke belakang. Bagaimana kegiatan ibadahnya, bagaimana kegiatan amal sosialnya, tidak hanya ubudiyah, amal ke atas, tapi juga amal samping atau masalah sosialnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan setelah itu Allah juga berikan kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah, bahwasanya Allah mengetahui apa-apa saja yang kita laksanakan. Jamaah rahimakumullah, tidaklah kita mampu refleksikan diri, tidaklah kita mampu untuk muhasabah kecuali kita diberikan izin atau mohon kepada Allah SWT untuk mampu melaksanakan yang namanya muhasabah. Jamaah sekalian, dalam surat Al-Baqarah Allah SWT berfirman dalam ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Jamaah sekalian, Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk memohon pertolongan dengan apa? Dengan sabar, was-shalah, dan juga melaksanakan sholat. Nah, dalam tafsir Mulia Hamka dia menjelaskan bagaimana merefleksikan sirah nabawi, bahwasanya dengan sabarlah seseorang itu bisa mencapai finish, mencapai kemuliaan. Kalau kita mengingat bagaimana sejarah Nabi Ayyub alaihissalam, begitu dengan sabarnya diberikan cobaan tentang penyakit kulitnya, sampai ketika beliau kembali anak-anaknya sudah bertambah banyak, dan disitulah Allah berikan keberkahan kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Kemudian kita merefleksikan bagaimana sirah Nabi Yakub alaihissalam dengan kesabarannya menanti kabar anaknya Yusuf alaihissalam, sehingga alhamdulillah pada akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan kabar baik menjadi seorang menteri atau menjadi seorang raja. Kemudian juga anak Nabi Yusuf alaihissalam dengan kesabarannya di penjara, difitnah, itu tetap bagaimana mohon kepada Allah SWT tetap berhusnuzon untuk bagaimana semoga di akhirnya menjadikan sebuah kemuliaan. Kemudian jamaah Zuhur rahimakumullah, ada juga kisah Nabi Yunus alaihissalam. Walaupun Nabi Yunus saat itu diibaratkan melarikan diri, tapi Allah berikan teguran, ditelan oleh seekor ikan, dan di dalamnya beliau tetap berzikir mohon ampun pada Allah SWT, dan akhirnya beliau mendapatkan kemuliaan, kemenangan, dan tetap bersabar untuk membina umatnya. Ini menjadi sebuah refleksi bagi kita semua dan juga bagi diri saya pribadi, bagaimana kita bersabar dan juga melaksanakan sholat. Dan sholat itu tidak hanya sholat fardu saja, kita tambahkan dengan sholat sunnahnya, kita tambahkan dengan sholat sunnah taubatnya. Ketika kita punya hajat tertentu, kita tambahkan dengan sholat hajatnya. Jamaah rahimakumullah, pada ayat selanjutnya Allah SWT menjelaskan bahwasanya seorang itu akan ditimpa walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wabasyyiris sabirin. Bahwasanya semua kita akan ditimpakan, bahwasanya kalau cobaan atau ujian itu terkhususkan pada para nabi alaihissalam, karena diberikan tingkat yang lebih daripada manusia biasa untuk menerima cobaan Allah SWT. Di dalam keseharian kita akan mendapatkan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, rasa takut, minal khauf, rasa takut terhadap berbagai hal, minal khauf wal ju', dan juga rasa kelaparan. Ini terutama yang berada
ketika posisi dalam garis kemiskinan. Wa naqsi minal amwal, dan ketika berkurang uang karena musibah, baik itu kebakaran atau kehilangan pekerjaan sehingga uangnya berkurang. Wal anfus, dan juga ketika ada saudara atau orang dekat yang meninggal. Wassamarat, dan juga bagi orang-orang petani itu tentang buah-buahan ketika paceklik atau pertaniannya sedang turun dan gagal panen. Nah, Allah berikan kabar gembira basyir sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Maka kuncinya dalam ayat ini, dalam menghadapi kehidupan kita semua, itu bersabar. Nah, pada ayat selanjutnya jemaah zuhur rahimahullah, bahwasanya di antara ciri orang bersabar itu ketika dia mendapatkan musibah, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia berpasrah kepada Allah SWT bahwasanya segala sesuatu itu kita kembalikan kepada Allah SWT. Jadi kita mengucapkan kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu tidak hanya saja ketika seseorang itu meninggal, tapi juga ketika kita datang musibah apapun terkait dari khauf, rasa takut, terkait rasa kelaparan atau kekurangan terkait makanan. Wa naqsi minal amwal, ketika kita kehilangan, wasamarat, ketika seorang petani, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembalikan semua kepada Allah SWT. Pada akhirnya ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jemaah sekalian, inilah yang penting bagi kita semua, bagaimana kita dengan kita bersabar, kita sholat, kemudian kita berusaha menyerahkan segala sesuatu kepada Allah SWT. Allah janjikan kita akan menjadi di antara orang-orang yang mendapatkan salawat, dapatkan salat dari Allah SWT, dan pada akhirnya ulaika humul muhtadun, dan dia akan mendapatkan hidayah. Nah, ini penting untuk kita semua. Semoga kita semua dalam menjalani kehidupan ini kita bisa selalu menyempatkan diri untuk merefleksikan diri, dan juga kita tingkatkan bagaimana kondisi sabar kita, bagaimana kondisi sholat kita, agar apa? Agar kita mendapatkan di antara orang-orang mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Dan agar lebih mudah kita mendapatkan hidayah, yaitu kita mencari seorang guru. Seorang guru bisa menunjukkan bagaimana jalan menuju kepada Allah SWT. Ketika kita sakit, masalah kesehatan, masalah fisik, kita berkunjung ke rumah sakit, dokter tahu masalahnya ini, ada spesialis paru-paru, masalah otak, spesialis jantung. Begitu juga masalah rohani. Coba kita refleksikan bagaimana kondisi kesehatan rohani kita saat ini berkaitan dengan masalah kehidupan kita. Kita refleksikan. Jangan-jangan kita merasa aman-aman saja, sebenarnya kita bermasalah di masalah batiniah kita, masalah rohaniah kita. Karena banyak di antara kita semua, mungkin saya pribadi juga, kita melaksanakan sholat, tapi ya begitu aja, sholat saja, baca Quran saja, tidak mendapatkan ruh di dalamnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan hidayah, mendapatkan zauq di antara kita? Coba mencari guru, di mana guru itu mengerti tidak hanya masalah syariat, tapi juga masalah rohani atau batinnya kita. Sehingga dengan nasihat yang saya akan memberikan, kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan semoga kita termasuk di antara umat-umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila khilaf kesalahan kata, dan mohon juga apa yang saya sampaikan semoga bisa saya aplikasikan dalam keseharian sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.